Warga Desa Sungai Duren kesulitan air bersih. Polisi tangkap curanmor lintas provinsi. Menikmati pesona danau Gunung Tujuh. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya, Suci Anissa, inilah Kompas Jambi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Warga Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi beberapa bulan mengeluhkan kesulitan air bersih. Warga berulang kali melaporkan ke PDAM, namun tidak kunjung ada perubahan. Kesulitan air bersih sudah lama dirasakan warga Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Sudah beberapa kali protes ke PDAM, tapi tak kunjung membuahkan hasil. Warga mengaku sejak awal air PDAM tidak pernah lancar sehingga warga hanya bisa berharap menampung air hujan. Sementara untuk kebutuhan masak, warga terpaksa membeli air galon. Warga juga mengeluh meski air tidak berjalan, namun mereka harus tetap membayar tagihan ke PDAM. Sudah bosan Pak, kita ngelapor ke PDAM tuh setiap hari kita ngelapor. Kemarin kita ngelapor, alasannya lampunya mati terus. Nah, kita kendala dengan lampu Bu, kalau lampu mati itu Bu, jadi air kita susah dengan air katanya. Jadi setiap lampu tuh pas air mau naik, lampu mati, airnya turun lagi ke bawah. Jadi lambat lagi naik ke atas kata dia. Salah untuk minta sehari-hari itulah, kadang kita nampung air hujan, kadang minta sama tetangga air. Nah, untuk minum kadang kita beli air galon. Kadang kita mandi kadang sehari sekali Pak. Nah, kadang tidak mandi sama sekali. Mungkin kekeringan matahari atau ada yang kerusakan di PDAM atau saluran kemari. Tapi itu kan kami tidak melihat ada perbaikan. Kalau memang ada macetnya, ada kesalahan di teknisnya di apa ini, masuknya PDAM ke perumahan ini, mungkin ada kita lihat perbaikan. Tapi nyatanya ini nggak ada. Pihak PDAM Muaro Jambi mengakui Desa Simpang Sungai Duren memang akses yang sulit akan air bersih. Sulitnya air ke desa tersebut karena listrik sering padam. Selain itu, PDAM mengakui kapasitas mesin intake sudah tidak maksimal mengaliri semua pelanggan di wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota. Oke, ya, untuk Sungai Duren, pemesanan Duren itu mungkin titik-titik tertentu. Kalau yang dekat instalasi pengolahan buto, itu pasti airnya tidak bulan-bulan atau lama lah seperti itu. Karena begitu otomatis dia hidup, dia sampai ke pelanggan. Nah, untuk yang titik yang terjauh barangkali itu bisa terjadi kalaulah listriknya itu kontinu hidup misalnya sehari atau 2 hari tidak ada mati, itu kami jamin itu airnya sampai. Nah, ini yang menjadi masalah ini kalau operasional terhenti 1 jam saja, maka airnya akan kembali lagi. Untuk titik yang terjauh itu agak tidak sampai gitu. Nah, solusinya kami akan berusaha untuk menyurati PLN. Nah, ini kan supaya tempat yang prioritas seperti itu kita bisa dapat aliran yang prioritas. Warga berharap pemerintah dan PDAM memberikan solusi permanen dan jaminan akan air bersih karena menyangkut kebutuhan pokok. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur Kabupaten Kerinci menyebabkan ratusan rumah di 3 desa Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci terendam banjir. 3 desa ini menjadi daerah langganan banjir setiap hujan turun. Tingginya intensitas curah hujan mengguyur Kabupaten Kerinci menyebabkan ratusan rumah di 3 desa Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci terendam banjir. 3 desa ini menjadi daerah langganan banjir setiap hujan turun. 3 desa yang terdampak banjir, Desa Simpang 4 menjadi wilayah yang paling parah terendam 76 rumah. Ketinggian air bervariasi mulai dari 20 cm sampai 1 meter.
Salah seorang warga mengatakan akibat banjir ini menyebabkan perabotan rumah tangga, dinding, dan tiang rumah mengalami kerusakan. Apabila banjir berlangsung cukup lama, menyebabkan dampak yang cukup besar bagi warga hingga lumpuhnya ekonomi masyarakat. Tergantung dengan kondisinya. Kalau sering hujan nanti, kalau malam tadi kan hujan, terus nanti malam hujan lagi itu susah. Susah surut. Jelas ada barang-barang sini kan tuh nampak tuh dari tiang tuh kan lah agak rapuh gara-gara banjir. Lemari. Masuk lagi. Iya. Ya, belum lagi motor terendam. Padi, banyaklah kerugiannya. Kepala Desa Simpang 4 Husni Usman mengatakan penyebab utama banjir ini adalah penyempitan aliran sungai. Banyak warga yang membangun rumah terlalu dekat dengan bantaran sungai. Di saat debit air naik, maka air langsung meluap ke permukiman warga. Jadi penyebabnya, jadi di bawah masjid itu kan sungai itu kan sudah dangkal, ya. Ada lagi jembatan sudah ya nurun ya, berarti balok-balok itu kan itulah balok jembatan itu yang mengakibatkan aliran air itu terhambat. Nah, itu. Dan juga sungai itu kan sudah kecil, apalagi sungai di apa namanya tuh di pinggir sungai ya, rumah-rumah penduduk. Jadi kita pemerintahan desa ya berat juga ya untuk mengambil tindakan terutama untuk normalisasi sungai. Warga yang terdampak banjir ini lebih memilih pindah ke rumah yang memiliki lantai 2. Sebagian lainnya mengungsi ke rumah keluarga terdekat untuk sementara waktu. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Hujan deras yang melanda Kabupaten Bengkulu Utara sejak beberapa hari terakhir membuat air sungai meluap dan merendam ratusan rumah di 3 kecamatan. Selain merendam permukiman warga, akses jalan lintas Barat Sumatera juga terputus akibat air yang merendam jalan. Ratusan rumah di 3 kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu terendam banjir akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu terakhir. Tidak hanya rumah warga, banjir juga merendam fasilitas umum hingga sekolah dengan ketinggian 1 meter. Bahkan jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Bengkulu menuju Sumatera Barat terputus karena tergenang air hingga menyebabkan antrian panjang kendaraan. BPBD Bengkulu Utara menyebut banjir merendam rumah di Kecamatan Batiknau, Kecamatan Pinang Raya, dan Kecamatan Giri Mulia karena meluapnya air sungai akibat hujan deras. Berdasarkan laporan ada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Batiknau, itu terdapat di 5 desa, Desa Bintunan, Sukamarga, Batiknau, Pagaruyung, Durian Amparan, kemudian di Kecamatan Pinang Raya, yaitu Desa Sebayur, tepatnya di Dusun Lembah Duri, kemudian Giri Mulia, itu di Desa Sukamakmur. Penyebab dari banjir ini curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir, kemudian untuk di daerah Batiknau dan Giri Mulia karena debit air di Sungai Bintunan meluap. Hingga saat ini personil BPBD masih diturunkan ke lokasi untuk memastikan dampak dari banjir tersebut. Tim Liputan Kompas TV Bengkulu. Saudara lansia lanjut usia ditemukan tewas tenggelam di dalam sungai di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat pergi dari rumah tanpa pamit. Lansia lanjut usia ditemukan tewas tenggelam di dalam sungai di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebelum ditemukan meninggal, korban sempat pergi dari rumah tanpa pamit. Polsek Geragai bersama tim Inafis Polres Tanjung Jabung Timur mendatangi kediaman Mulyono, kakek 82 tahun yang sebelumnya ditemukan tewas di dalam sungai. Jasad korban ditemukan warga mengapung di Sungai Pandan Lagan, Jembatan Blok B PT Abdillah, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh petugas sekuriti PT Abdillah yang tengah menggelar patroli rutin. Kemarin ada laporan dari salah satu warga, itu ada salah satu warga atau satpam PT itu perusahaan kan, salah satu perusahaan di Geragai, pas lewat patroli itu melihat PT Abdillah melihat sesosok mayat
di sungai. Kemudian kami perintahkan piket untuk menuju lokasi, kemudian beserta warga mengevakuasi mayat tersebut ke daratan. Indikasi awal memang, mohon maaf, almarhum memang sudah usia sangat tua, yaitu 82 tahun, dan memang ada kurang pendengaran juga kan. Jasad korban kemudian dievakuasi ke daratan oleh warga dan petugas security PT Abdillah. Korban meninggal diduga mengalami sakit. Kami bahwa Polres melakukan kegiatan otopsi, namun menimbang dan kami setelah bermusyawarah dengan keluarga besar, kami menolak untuk dilakukan otopsi dikarenakan kejadiannya terjadi. Pihak keluarga menolak jenazah korban dilakukan otopsi. Keluarga menyebut korban meninggal akibat mengalami kecelakaan. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meminta kepada warga segera melapor jika menemukan permasalahan dalam program makan bergizi gratis di daerah. Hal ini dilakukan usai maraknya kasus keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis di sejumlah daerah di Indonesia. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meminta kepada warga segera melapor jika menemukan permasalahan dalam program makan bergizi gratis di daerah. Hal ini dilakukan usai maraknya kasus keracunan usai menyantap makan bergizi gratis di sejumlah daerah di Indonesia. Sebelumnya kasus keracunan MBG sempat terjadi di Kabupaten Lebong, Bengkulu yang korbannya mencapai ratusan orang. Helmi meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan adanya masalah dalam program tersebut agar dapat ditindaklanjuti. Pemerintah memastikan tidak ada intervensi dan justru akan mengambil langkah strategis sehingga tak jatuh korban jiwa. Jadi laporlah, gimana nggak bisa sekarang, mau zaman sekarang mah mana bisa ditahan-tahan ya. Jadi kalau ada kejadian nggak ada larangan, nggak boleh dilapor, harus lapor biar kita tahu tindak lanjut. Kalau nggak dilapor meninggal nanti orang, iya kan? Iya, jadi nggak benar itu saya pikir informasinya. Justru pemerintah sekarang ini ketika ada kejadian sekecil apapun segera sampaikan. Bahkan nomor handphone saya kan saya bagikan 0811 73 766 nomor handphone saya langsung. Sehingga kalau ada kejadian itu bisa langsung lapor dan kita langsung bisa tindak lanjut. Dari data BGN, ada 43 dapur SPPG yang beroperasi di Provinsi Bengkulu. Satu kasus keracunan terjadi pada bulan Agustus lalu, yang mana dapur bermasalah tersebut baru beroperasi selama 2 pekan dan kini ditutup sementara. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Ratusan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Jelutung dan Kecamatan Danau Sipin resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Jambi. Ini merupakan bagian dari program pemerintah Kota Jambi untuk mewujudkan Kota Jambi yang tangguh, aman bagi seluruh warga. Ratusan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Jelutung dan Kecamatan Danau Sipin resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Jambi. Merupakan bagian dari program pemerintah Kota Jambi untuk mewujudkan Kota Jambi tangguh dan aman bagi seluruh warga. Satuan Linmas memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan serta pengamanan lingkungan dari potensi tindak kriminalitas dan gangguan ketertiban. Pemerintah Kota Jambi menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Satlinmas hingga ke tingkat RT dan kelurahan. Sehingga lebih dekat dengan lingkungan warga, dapat memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat sekitar. Dalam kegiatan ini, para anggota Satlinmas juga mendapat pembekalan materi, meliputi peningkatan kapasitas SDM, pelatihan kedisiplinan, serta pemahaman tugas dan fungsi Satlinmas dalam penanggulangan bencana maupun keamanan wilayah. Pengukuhan dan pembekalan anggota Satlinmas diharapkan dapat memperkuat peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjadi bagian penting dalam program Kota Jambi Tangguh. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutnya selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain, polisi tangkap curanmor lintas provinsi. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.